Bab 1861. Menjual wajah? Ketika Cheng Feng mendengar ini, dia berkata dengan sedikit emosi, di dunia ini, semuanya dapat ditentukan harganya dengan jelas. Orang mengatakan bahwa kejahatan membunuh ayahnya lebih besar daripada langit. Kemudian Anda memberinya 100 juta, 100 juta, atau bahkan 10 miliar, 100 miliar, selalu ada harga yang dapat menggerakkan dia. Setelah itu, dia mengubah kata-katanya, tapi kuncinya adalah berapa biaya untuk membeli wajah ini? Jika harganya benar-benar 10 miliar, atau bahkan 100 miliar, apakah Anda ingin membelinya juga? ZYNN langsung terdiam. Dia sangat ingin menyelamatkan Ruoli. Ruoli, dia adalah daging dan darahnya sendiri. Racun harimau masih tidak memakannya, bagaimana dia bisa melihatnya mati? Ruoli adalah penguasa tertinggi keluarga Su, dan dia masih muda. Jika dia bisa diselamatkan, maka dia bisa memberikan kontribusi besar bagi keluarga Su di masa depan. Namun, tidak peduli apakah itu sentimen atau alasannya, biaya harus selalu dipertimbangkan sebelum menghitung rencana yang akan dilaksanakan. Jika memang perlu membayar harga puluhan miliar atau ratusan miliar, keluarga Su mungkin tidak setuju. Lagi pula, selain dia dan Tuan Tua, tidak ada seorang pun di keluarga Su yang tahu bahwa Woli adalah putrinya, dan mereka mengira itu adalah bawahan dari keluarga Su. Cukup adil menghabiskan puluhan juta untuk bawahan. Seorang ahli top seperti Ruoli menghabiskan beberapa ratus juta, dan dia hanya menggigit giginya dan menerimanya. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mengeluarkan lebih banyak uang, masalah ini jelas tidak seimbang di mata orang luar. Pada saat itu, bahkan jika mereka hampir tidak menerimanya, mereka pasti akan bertanya-tanya apakah ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Melihat dia terdiam, Cheng Feng berkata dengan nyaman, ZYNN, jika Ruoli adalah daging dan darah keluarga Su, putrimu, dan cucu perempuanku, aku tentu berharap dia akan selamat, tetapi ketika berbisnis, kita harus mempertimbangkannya. Pro dan kontra dalam segala hal. Kerugian, atau keuntungan yang sama dengan kerugian, dapat dilakukan, tetapi jika kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, jangan dipaksakan. ZYNN bertanya dengan sedih, Ayah, katakan padaku, berapa harga dan harga yang bersedia ditanggung keluarga Su untuk Ruoli? Kami juga membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan si Fei dan Xiu kali ini. Cheng Feng berpikir sejenak, dan berkata, jika Ruoli tidak sah, identitasnya memalukan, jadi aku tidak bisa menyamakannya dengan Xiu. Mari kita lakukan, dalam 1 miliar, sehingga pembukuannya bisa disembunyikan. Tinggi, akan merepotkan orang lain atau istrimu untuk bertanya. ZYNN ragu sejenak dan berkata, baiklah, saya akan mencobanya dulu, dan saya akan terbang ke Osaka setelah beberapa saat untuk melihat apakah saya dapat menemukan orang kunci untuk menengahi. Cheng Feng berkata, jangan pergi. Pemerintah Jepang telah lama mengetahui bahwa Anda berada di belakang layar, tetapi mereka tidak ingin terlibat masalah dengan keluarga Su untuk saat ini, jadi mereka tidak akan melangkah lebih jauh setelah menangkap orang-orang yang melakukannya. Tetapi jika Anda masih kurang mengerti sedikit dan meninggalkan Jepang secepat mungkin, jika ada perubahan dalam hal ini, jika seseorang di antara orang-orang kami mengakui nama Anda, saya khawatir pemerintah Jepang akan berubah pikiran dan mengambil kamu. ZYNN berpikir sejenak, dan merasa kata-kata ayah masuk akal. Dalam situasi ini, pemerintah Jepang kurang lebih telah menjual keluarga Su untuk mendapatkan sedikit muka. Selama si pembunuh dibawa ke pengadilan, mereka tidak bisa meminta pertanggungjawaban keluarga Su. Tetapi jika dia tidak bersikap rendah hati saat ini, dan malah pergi ke Osaka dan mencoba segala cara untuk menengahi dan menyelamatkan orang, maka dia mungkin sedikit tidak tahu malu di mata pemerintah Jepang. Ketika saatnya tiba, kurangnya keamanan pemerintah Jepang akan memalingkan muka. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, saya kenal ayah. Saya akan terbang kembali dari Aomori besok pagi. Bab 1862. Ya. Cheng Feng berkata, Anda harus menyesuaikan diri, jangan menaruh semua pikiran Anda pada Ruoli. Sekarang masalah keluarga Su bahkan lebih besar. Setelah kembali, kami akan melakukan pertemuan untuk membahas solusi yang layak pada tahap ini. Rencananya, jika kita tidak segera mengisi daya yang hilang, beberapa keluarga akan siap bergerak. Oke, aku paham. Saat ini, East Cliff, keluarga Wade.
Berita utama tentang keluarga Su di Jepang langsung meledakkan seluruh opini publik Eastcliff. Semua keluarga dikejutkan oleh berita ini, karena tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Su, sebagai keluarga top di Cina, akan menderita kerugian sebesar itu dan mengalami kegagalan besar di Jepang. Namun, berita ini adalah kabar buruk yang sangat besar bagi keluarga Su, tetapi untuk keluarga lain, ini adalah kabar baik yang tidak bisa lebih baik. Kekuatan keluarga Su di Eastcliff memang terlalu kuat. Kecuali keluarga Wade hampir tidak bisa melawan mereka, jarak antara keluarga lain dan mereka dapat digambarkan sebagai surga dan bumi. Sekarang kekuatan keluarga Su telah rusak parah. Untuk keluarga lain, kesenjangan dengan keluarga Su secara alami menyempit, jadi semua orang secara alami senang melihat lelucon keluarga Su. Di antara mereka, keluarga Wade secara alami adalah yang paling bersemangat, tidak semuanya. Zhongquan mondar-mandir di ruang tamu villa dengan kegembiraan, berkata, "Tuan dari keluarga Su selalu menjadi masalah bagi hatiku, terutama Ruoli, muda dan kuat, menakutkan, dan mampu melakukan banyak hal. Dia sangat kuat, dan eksekusinya keterlaluan. Dia selalu menjadi duri di mataku dan duri di dagingku. Saya tidak menyangka kali ini lipatan penuh akan dilakukan di Jepang. Sangat bagus." Ya. Andrew di sampingnya juga sangat gembira, keluarga Su benar-benar kehilangan uang kali ini. Master Top telah disapu oleh Jepang. Untuk waktu yang lama di masa depan, mereka semua akan memiliki ekor di tangan mereka. Zhongquan mengangguk dan bertanya, bagaimana Morgan berbicara dengan Takehiko? Andrew mengangkat bahu, Morgan bertemu Takehiko di rumah sakit, tetapi Takehiko tampaknya tidak tertarik untuk melanjutkan bisnis ini pada tahap ini, jadi dia tampaknya tidak terlalu peduli. Zhongquan berkata, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, bahkan orang biasa mungkin tidak menerima hal semacam ini setelah kehilangan kaki mereka. Terlebih lagi, Takehiko, orang terkaya di Jepang, dapat dimengerti saat menghadapi masa depresi. Andrew bertanya lagi, kalau begitu haruskah saya membiarkan Morgan kembali, atau membiarkannya tinggal di Tokyo untuk melihat? Zhongquan berpikir sejenak dan berkata, biarkan dia tinggal di Tokyo dulu, dan kemudian kunjungi Takehiko dalam 2 hari. Mungkin sikapnya akan mengendur. Sekarang masih ada beberapa hari menjelang tahun baru Imlek. Biarkan Morgan tinggal di Tokyo sampai bulan lunar ke-12. Lalu kembalilah lagi. Baik. Andrew mengangguk dan berkata, Cynthia akan pergi ke Aurous Hill besok pagi. Akan sangat bagus jika Charlie bersedia kembali untuk tahun baru. Cynthia terkekeh dan berkata dengan santai, bagus jika Charlie bersedia kembali. Jika tidak, kita tidak bisa memaksanya. Zhongquan berkata dengan sangat serius, keluarga Wade sendiri tidak dianggap makmur. Jika Charlie bersedia untuk kembali, itu tidak hanya akan memberi dorongan pada keluarga Wade, tetapi juga mengunci kita di awal pasangan nikah. Saya tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Ziu dari keluarga Su, tapi setidaknya Sarah dari keluarga Gu mudah dijangkau. Pernikahan dengan keluarga Gu tidaklah buruk. Setidaknya keduanya bisa digabungkan untuk menekan keluarga Su. Bab 1863. Pesawat Charlie mendarat dengan selamat di Bandara Aurous Hill sekitar pukul 10 malam itu. Untuk memberi Claire kejutan, dia tidak memberitahunya tentang kedatangannya kembali malam ini. Isaac sudah mengatur konvoi untuk mengambil dari pesawat, jadi ketika semua orang turun dari pesawat, mereka berbagi beberapa mobil dan pulang. Orville dan Liang pergi secara terpisah, dan Isaac mengambil inisiatif untuk membawa Charlie kembali ke Thompson. Charlie tentu saja tidak menolak. Setelah masuk ke dalam mobil, Isaac tersenyum dan berkata kepadanya saat dia mengemudi, "Guru, kali ini kami membuat keluarga Su begitu sengsara. Jika keluarga Su tahu tentang itu, saya khawatir itu akan membuat kita putus asa." "Tidak masalah." Charlie berkata sambil tersenyum, keluarga Su sekarang sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Itu telah kehilangan begitu banyak orang. Itu tidak akan bisa pulih dalam beberapa tahun. Pasti luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Ini, Isaac menghela nafas, Ruoli, yang sangat terganggu oleh orang-orang di Eastcliff, juga dibawa masuk olehmu. Keluarga Su benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Ruoli? Charlie mengerutkan kening dan bertanya, siapa Ruoli? Isaac berkata, ini adalah wanita yang kamu sapa di pesawat. Dia adalah Suruoli, salah satu pemain terkuat di keluarga Su. Oh. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia pewaris keluarga Su?
Tidak. Ishak berkata, dia kebetulan adalah Su. Dia bergabung dengan keluarga Su pada usia 18 tahun dan sekarang baru 3 tahun. Namun, dalam 3 tahun terakhir, ada banyak kebisingan, dan kekuatannya benar-benar tak tertahankan. Charlie mengangguk ringan dan tersenyum, sayangnya, saya tidak punya kesempatan untuk berdiskusi dengannya. Ishak tertawa dan berkata, guru, dia juga seorang guru di antara orang-orang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Jika Anda hanya mengucapkan sepatah kata guntur, saya pikir Wally akan berubah menjadi abu. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, petir hal semacam ini tidak dapat digunakan terlalu sering. Saya memiliki kesempatan di masa depan, saya masih berharap untuk belajar dari master seni bela diri sejati. Ishak berkata, para master seni bela diri nasional pada dasarnya ada di East Cliff. Beberapa melayani keluarga teratas. Charlie sedikit tersenyum, jika saya memiliki kesempatan, saya bisa pergi ke East Cliff lagi. Saat berbicara, ponsel Ishak berdering tiba-tiba. Dia menyimpan ponselnya di dudukan ponsel di dalam mobil. Dia melihat ke bawah dan berseru, Tuan, bibimu yang menelepon. Bibi saya. Charlie mengerutkan kening, dan bayangan seorang wanita muda muncul di benaknya. Dia memiliki kesan tentang bibinya. Bibi Cynthia 2 tahun lebih muda dari ayahnya. Dia tidak dekat dengan ayahnya sebelumnya, dan tentu saja dia tidak begitu dekat dengan keluarga beranggotakan 3 orang. Dalam ingatannya, bibinya adalah wanita yang tergolong sombong, karena merasa pamannya adalah anak tertua, sehingga sejak kecil bibinya sudah dekat dengannya. Selain itu, karena paman dan ayah agak tidak nyaman, bibi berdiri di kamp paman. Sebelumnya, dia selalu mencoba segala cara untuk membantu pamannya melawan ayahnya. Inilah yang membuat Charlie bosan. Ishak juga sedikit bingung saat ini, mengatakan, saya tidak memiliki kontak dengan bibimu. Tidak tahu kenapa tiba-tiba dia meneleponku, jadi aku akan menjawabnya dulu. Baik. Charlie menasihati, jangan ungkapkan informasi apapun tentang saya. Oke guru. Ishak berkata, mengulurkan tangan dan menekan tombol jawab. Begitu telepon tersambung, dia dengan hormat berkata, halo, Nona Wade. Ishak adalah bawahan dari keluarga Wade, dan bawahan itu dipanggil oleh keluarga utama. Kecuali tuan tua, Andrew, Changing dan Cynthia adalah anggota utama. Bab 1864. Sedangkan untuk generasi Charlie, mereka biasa disebut tuan muda dan nona muda. Di telepon, Cynthia berbicara dengan nada tinggi, Ishak, apa kamu baru-baru ini di Aurous Hill? Ishak buru-buru berkata dengan hormat, Nona Punggung, aku di Aurous Hill. Cynthia bersenandung, dan berkata, besok, kosongkan kamar presidensial di Shangri-La Hotel, dan atur konvoi untuk menjemput saya dari bandara. Saya akan terbang ke sana besok pagi. Cynthia biasanya bepergian dengan pesawat jet pribadi, jadi tidak ada waktu keberangkatan khusus sama sekali. Bangun lebih awal dan pergi lebih awal, bangun terlambat dan pergi sebentar lagi. Setelah mendengarkan, Ishak bertanya dengan heran, Nona, kamu akan datang ke Aurous Hill. Tidak tahu apa lagi yang perlu disiapkan selanjutnya. Cynthia bertanya, apa yang dilakukan Charlie akhir-akhir ini? Tuan muda. Ishak melirik Charlie, yang tanpa ekspresi di kursi belakang, melalui kaca spion mobil, dan berkata, dia tidak sibuk, dia harus berada di rumah bersama istrinya. Baik. Cynthia berkata dengan nada agak menghina, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Wade, tidak baik untuk bergabung dengan keluarga kelas rendah di kota kelas 3. Memberinya grup embran. Jika dia tidak mengelolanya dengan baik, dia hanya tahu bagaimana tinggal di rumah bersama istrinya dan melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Menyedihkan. Ishak merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Nona, apakah kali ini Anda di sini untuk melihat tuan muda? Baik. Cynthia berkata, besok malam, biarkan Charlie datang ke Shangri-La untuk menemuiku, jadi aku akan mengundangnya makan malam. Ishak buru-buru berkata, oh, baiklah, aku akan berbicara dengannya nanti. Ya. Cynthia berkata, ngomong-ngomong, saya adalah orang yang mengenali tempat tidur saat tidur. Merek tempat tidur apa yang digunakan oleh kamar tidur utama dari Presidential Suite Anda? Ishak berpikir sejenak dan berkata, sepertinya seri label hitam Siemens di Amerika Serikat, semuanya diimpor dengan kemasan asli.
Cynthia berseru, gantikan. Ganti ke tempat tidur dari Swedish Haystang, dan minta serial kelas atas mereka. Tempat tidur Haystang bisa dikatakan sebagai tempat tidur termahal di dunia. Setiap kasur tingkat pemula harganya ratusan ribu, dan kasur seri kelas atas harganya jutaan. Jika Anda menambahkan rangka tempat tidur, minimal 2 juta. Bahkan hotel bintang 5 tidak akan menggunakan tempat tidur yang mahal. Tapi sekarang Cynthia telah berbicara, Ishak hanya bisa setuju dan berkata, Nona, Aurous Hill mungkin tidak memiliki toko Haystang. Dengan cara ini, saya akan mengatur agar seseorang membelinya di Zhonghai besok pagi, dan kemudian membawanya kembali untuk menggantikannya. Ya. Suara Cynthia terdengar memuaskan, dan melanjutkan, ya, ada selimut. Saya ingin menutupi selimut yang terbuat dari bulu angsa Islandia. Atur juga untuk saya. Bulu angsa Islandia adalah top daun dunia dan paling berharga dan paling langka. Ini menggunakan bulu lembut di bagian breast dan ketiak bebek angsa Islandia. Ini sangat berharga dan dibuat menjadi selimut, yang harganya setidaknya 1 juta. Dengan kata lain, jika Cynthia datang untuk menginap, menyiapkan tempat tidur dan selimut saja akan menelan biaya setidaknya 3 juta. Ishak tidak berani ragu, dan langsung berkata, baiklah Nona tertua, saya akan melakukan semuanya besok. Cynthia bersenandung, baiklah, biarlah, aku akan menutup telepon. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Charlie mengerutkan kening saat ini dan bertanya, bibiku, tiba-tiba datang menemuiku, obat apa yang dijual di labu? Bab 1865. Mendengar pertanyaan Charlie, Ishak juga bingung, sejujurnya Tuan, tidak kenal bibimu. Dalam kapasitas saya, sebenarnya sulit untuk berhubungan langsung dengan anggota langsung keluarga Wade. Penata layan Stephen akan memiliki lebih banyak kontak setiap hari dengan mereka. Mengapa Anda tidak menelepon dan bertanya padanya? Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan, tidak masuk akal untuk menelepon dan bertanya. Tentara akan menghentikan Anda dan air akan menutupi Anda. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan dulu. Ishak bertanya lagi, kalau begitu, maukah kamu pergi makan malam dengannya besok? Charlie mengangguk, pergilah, jika kamu menetapkan waktu, beritahu aku secara langsung ketika waktunya tiba, dan kamu tidak akan menggunakannya untuk menjemputku, aku akan datang sendiri. Baik. Charlie memikirkan penampilan bibinya sebelumnya. Dalam pikirannya, dia adalah wanita yang relatif kejam dan jahat. Ketika dia berusia 5 tahun, dia menikah dengan seorang tuan muda dari keluarga kuasi garis pertama di East Cliff, dan kemudian melahirkan seorang putra. Tidak tahu namanya. Jadi Charlie bertanya kepada Ishak, Pak Tua, bagaimana status bibiku di rumah Wade sekarang? Masuk akal jika dia sudah menikah, jadi dia seharusnya tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga lagi? Ishak menjawab dengan jujur, Tuan, bibimu telah berpisah dari kekasihnya sejak lama, dan sejak perpisahan, dia pindah kembali ke keluarga. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, terpisah? Apa masalahnya? Ishak terkekeh dan berkata, sebenarnya, kita seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu, tapi karena kamu bertanya, Guru, aku akan memberitahumu. Segera, Ishak memberikan jeda sebentar dan menjelaskan, ketika bibi Anda menikah dengan keluarga San, meskipun keluarga San tidak sebaik keluarga Wade, itu masih menjadi keluarga semilini pertama di seluruh keluarga East Cliff. Kekuatan keseluruhan juga sangat bagus. Namun, 6 atau 7 tahun lalu, keluarga San bertaruh pada industri baja dan menginvestasikan banyak uang untuk membangun grup baja. Ini bertepatan dengan runtuhnya industri baja secara terus-menerus, sehingga keluarga San juga kehilangan banyak uang, dan industri keluarga kehilangan setidaknya setengah dari asetnya. Berbicara tentang ini, Ishak tersenyum tak berdaya, sejak keluarga Matahari pergi, bibimu selalu ingin bercerai, tetapi Tuan Wade merasa perceraian itu merugikan, jadi dia tidak membiarkannya pergi. Untungnya, bibimu pindah dari keluarga Matahari. Keluar, kembali ke keluarga Wade, lalu mulai bekerja di keluarga lagi. Charlie mengangguk ringan dan bersenandung, sepertinya bibiku bukan lampu hemat bahan bakar. Ishak tersenyum dan berkata, emosi bibimu sangat buruk, dan dia juga terkenal di East Cliff, jadi saat kamu bertemu dengannya besok, jika ada yang salah, jangan terlalu impulsif. Oke, begitu. Charlie tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya,
Aku bisa menebak tanpa berpikir, dia mungkin ingin aku kembali ke rumah Wade. Iya. Isaac setuju dan berkata, saya kira begitu, tetapi pelayan Stephen berkata bahwa Tuan Wade benar-benar ingin Anda kembali. Menimbang bahwa Anda mungkin lebih menentang pada awalnya, jadi itu tidak membuat masalah ini jelas. Charlie tersenyum dan berkata, kali ini keluarga Su mengalami kecelakaan, keluarga Wade pasti sangat bahagia, bukan? Isaac juga tersenyum dan berkata, kamu benar-benar membantu keluarga Wade. Keluarga Su tidak mengalami kerugian sebesar itu selama bertahun-tahun. Guru seharusnya sangat bahagia. Charlie menyingkirkan senyumnya, mendesah, dan matanya menjadi lebih tegas dan berkata, kedua keluarga ini, yang mana satu-satunya, lebih murah dari yang lain. Suatu hari, jika saya bisa menginjak mereka bersama, itu akan dianggap sukses nyata. Ketika Isaac pergi ke pintu Thompson, saat itu sudah pukul 11 malam. Charlie membawa koper, berjalan ke Thompson sendirian, datang ke pintu vilanya, menggesekkan kartunya langsung ke halaman. Ruangan itu terang benderang. Charlie langsung membuka pintu dengan sidik jari sebelum istri dan ayah mertuanya tertidur. Saat ini, Claire, Jacob, dan keluarga Elaine yang terdiri dari 3 orang sedang duduk di ruang tamu, menonton TV dengan saksama.